Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah mendistribusikan vaksin Moderna ke 35 rumah sakit yang ditunjuk untuk melayani vaksin buatan Amerika Serikat itu. Bagi masyarakat umum, dengan demikian warga DKI kini bisa mendapatkan suntikan vaksin Moderna dengan sejumlah persyaratan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima 200.060 dosis vaksin Moderna sejak awal Agustus. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran tentang syarat masyarakat umum yang menerima vaksin Moderna. Adapun syaratnya antara lain mereka sempat ditolak divaksin, baik Sinovac maupun AstraZeneca yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dengan alasan kesehatan. Dosis yang relatif masih terbatas, KTP DKI dan surat domisili menjadi syarat penerima vaksin Moderna. Dengan masa kadaluarsa yang singkat dan penyimpanan pada suhu minus 25 sampai minus 35 derajat, penyuntikan harus selesai 1 Oktober mendatang untuk dosis pertama dan 31 Oktober untuk dosis kedua. Pemerintah sudah mendistribusikan vaksin Moderna untuk masyarakat umum, termasuk warga DKI Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada koresponden CNN Indonesia Roni Satria. Selamat pagi Roni. Kalau tadi syaratnya adalah warga DKI Jakarta, warga yang sudah ditolak menggunakan vaksin AstraZeneca, Sinovac dengan alasan kesehatan. Lalu bagaimana syarat-syarat lainnya dan bagaimana pengawasan agar tepat sasaran sehingga orang-orang yang belum mendapatkan vaksin bisa segera divaksin? Silakan dengan laporan Anda. Ya, benar sekali Yuda. Kalau berbicara mengenai kenapa ada persyaratan-persyaratan yang bisa dikatakan relatif lebih berbeda dengan persyaratan terdahulu dan juga dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta ada 12 poin. Intinya adalah terkait dengan persyaratan tersebut, kemudian juga bagaimana nantinya tata laksana untuk pelaksanaan KIPI dan lain sebagainya, termasuk juga nanti masa kadaluarsa yang juga diatur dalam surat edaran tersebut. Nah, kita melihat bahwa syarat yang diperlakukan bagi vaksin Moderna ini yang kalau kita lihat pada per 30 Juli yang lalu diperuntukkan untuk booster tenaga kesehatan. Tetapi mulai Agustus karena melihat adanya penambahan dosis vaksin yang tiba ke Indonesia yang sudah diterima oleh Kementerian Kesehatan dengan total 5,1 juta dosis vaksin Moderna, ini yang menjadi ada perubahan terhadap pendistribusian yang tadinya buat yang diperuntukkan untuk booster tenaga kesehatan, tetapi sekarang masyarakat umum bisa mendapatkan dan sudah didistribusikan ke 34 provinsi dari 5,1 juta dosis tersebut. Dalam hal ini DKI Jakarta mendapatkan jatah 200.060 dosis vaksin. Ini berarti untuk satu orang maksudnya untuk satu orang ada 2 dosis, ini berarti ada sekitar 100.030 orang saja di DKI Jakarta yang akan mendapatkan vaksin Moderna. Tetapi dengan jumlah yang terbatas ini tentunya Dinas Kesehatan membuat batasan-batasan ataupun persyaratan, yaitu yang tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa mereka yang belum pernah divaksin baik dari Sinovac maupun juga dari AstraZeneca karena dengan alasan kesehatan. Kita tahu bahwa ketika adanya percepatan vaksinasi yang dimulai pada Januari yang lalu, mereka yang memiliki autoimun, kemudian komorbid dan lain sebagainya tidak diperkenankan untuk mendapatkan vaksin. Sehingga mereka-mereka inilah yang diberikan prioritas untuk mendapatkan vaksin Moderna karena mereka belum mendapatkan vaksin ketika proses vaksinasi setelah dimulai sejak Januari, Februari, Maret hingga saat ini. Nah, setelah itu dengan memiliki tentunya ada surat keterangan dokter yang secara alasan kesehatan tersebut bisa mereka tunjukkan kepada fasilitas kesehatan. Nah, 35 rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini bukan tanpa alasan Yuda, karena 35 rumah sakit ini diketahui bahwa mereka memiliki pasien-pasien dengan autoimun, dan inilah mengapa Dinas Kesehatan membuat 35 rumah sakit ini yang tersebar di 6 kabupaten kota DKI Jakarta. Dan kalau kita lihat mungkin salah satunya bisa saya sebutkan ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kemudian RSUD Pasar Minggu, RSUD Tarakan, RSUD Koja dan lain sebagainya. Yang rumah sakit ini cenderung memiliki pasien-pasien dengan autoimun, sehingga dengan data-data yang mereka miliki, mereka dengan mudah untuk memberi informasi kepada pasien tersebut yang untuk nantinya bisa mendapatkan vaksinasi Moderna ini. Kemudian ada syarat yaitu KTP DKI Jakarta dan juga atau surat domisili DKI Jakarta. Memang kalau kita lihat pada apa yang disampaikan oleh kawal COVID-19 ini tidak lagi menjadi relevan sebagai persyaratan, tetapi dengan jumlah yang terbatas pada Moderna saat
saat ini. Kemudian kita juga sempat mendengar Yuda kalau kita lihat saat booster diberikan kepada nakes, tetapi ada di sejumlah wilayah yang penyelewengan terjadi dengan oleh mereka-mereka yang seharusnya belum mendapatkan booster seperti itu. Ini yang mungkin diantisipasi oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta sehingga membuat persyaratan-persyaratan yang hanya diberikan kepada mereka yang memiliki alasan kesehatan dan belum pernah divaksin. Sehingga ini memang bukan untuk booster, tetapi untuk mereka yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama. Nah, dengan kadaluarsa yang singkat, kalau dilihat dari Moderna yang datang pada 1 Agustus kemarin, ini vaksin ini memiliki kadaluarsa hingga November nanti, sehingga memang nantinya diharapkan selesai pada dosis pertamanya pada 1 Oktober dan dosis keduanya pada 31 Oktober. Ini yang diusahakan untuk dipercepat di 35 rumah sakit yang telah didistribusikan di DKI Jakarta. Kita berharap kalau kita lihat dari 35, mungkin kalau kita kalkulasikan saja setidaknya ada 2.800 orang yang nantinya akan datang di setiap rumah sakit yang relatif cukup besar, dan juga kalau kita lihat nanti bagaimana pelaksanaannya, benar yang Anda katakan tadi Yuda bahwa pengawasan agar tepat sasaran kepada mereka-mereka yang memang berhak menerima dari vaksin Moderna ini, tentunya bagi mereka yang belum pernah divaksin dan juga tadinya mereka karena memiliki riwayat penyakit tertentu sehingga mereka layak untuk mendapatkan karena belum mendapatkan vaksin. Kita harapkan dengan adanya proses ini ataupun juga dengan vaksinasi ini tentunya bagi mereka yang kita masyarakat umum yang tadinya sudah banyak mendapatkan vaksinasi baik Sinovac maupun AstraZeneca, kemudian ditambah lagi dengan Moderna ini bagi mereka yang tadinya belum sempat karena alasan kesehatan, mempermudah percepatan vaksinasi ke depannya. Yuda. Baik, terima kasih Roni untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali Roni Satria.